Tahun 97 ada seorang pemuda yang baru lulus dari University of Illinois jurusan Computer Science, namanya Max Levchin. Sekitar setahun kemudian dia pindah dari Illinois ke California untuk cari kerja di startup baru di Silicon Valley. Tapi end up malah kepengen jadi pengusaha. Sayangnya dia nggak punya modal. Ada, tapi modal utama yang dia punya adalah skillnya di engineering. Lalu ada temennya yang ngasih saran kayak, Max, mending lo ke Stanford deh, karena akan ada semacam sharing session gitu dari seorang investor. Investor ini namanya Peter Thiel. Peter dulunya kerja sebagai lawyer di perusahaan trading. Waktu itu dia baru aja resign dan lagi bikin venture capital. Nah, kebetulan circle-nya Peter udah pada terjun ke investment duluan, tapi boncos. Jadi di momen ini, posisinya dia sambil cari opportunity untuk invest di bisnis, untuk ngerasain langsung dunia venture capital. Nah, karena acaranya sepi, Max akhirnya bisa ngobrol sama Peter. Dan setelah proses diskusi, mereka malah sepakat buat bikin usaha bareng yang dikasih nama Confinity. Produk yang mereka bikin adalah sebuah sistem yang memungkinkan user untuk ngirim uang pakai Palm Pilot ke PDA lainnya. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata sistem mereka kurang diminatin, dan engineer mereka justru malah nemuin cara untuk transfer uang via email. Jadi Confinity mulai pivot dari transfer pakai Palm Pilot jadi transfer pakai email, dan produknya dikasih nama PayPal. Tahun 99 ada the only auction e-commerce player at that time yang menghubungkan buyer dan seller lewat internet, yaitu eBay. Saat itu teknologi mereka belum canggih. Contohnya, sistem pembayaran di eBay itu masih menggunakan cek yang dikirim via mail post. Di satu titik, usernya eBay mulai nggak happy karena waktu itu orang-orang udah kenal dengan online transfer. That's why mereka jadinya lebih sering transaksi pakai sistem yang disediain oleh third party, yaitu PayPal. Tapi bukan cuma PayPal, ada third party lain yang juga banyak dipakai. Namanya adalah X.com. Nah, nggak lama dari situ eBay mulai benchmarking untuk melihat growth dari dua inovatif produk itu. Dan eBay pun jadi pengen punya sistem sendiri untuk dijadiin revenue source yang baru. So, mereka ngakuisisi Billpoint. Dan apa yang dilakukan eBay ini bisa jadi bencana buat Confinity dan X.com. Karena transaksi di eBay adalah sumber revenue utama mereka, terutama Confinity alias PayPal. Untuk gambaran, kalau usernya eBay jadi pakai Billpoint, Confinity termasuk X.com juga bisa goyang bahkan hancur. Ditambah, Confinity mulai kehabisan duit karena program referral yang mereka bakar demi bersaing sama X.com. Tapi untungnya, Confinity bisa selamat setelah diselamatkan oleh kompetitornya sendiri, X.com, dengan cara melakukan merger yang prosesnya terjadi dari akhir 99 sampai awal 2000. Pertanyaannya adalah siapa orang di balik kompetitor ini? So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. Big X. Exactly. X.com. I think X.com could absolutely be a multi-billion-dollar bonanza. Ini adalah produknya Google, yaitu Google Search, yang bisa bantuin kita nyari sebuah tempat. Misalnya kita lagi cari Alfamart, kita type Alfamart lalu akan muncul info-info penting terkait Alfamart. Ada alamat, nomor telepon, termasuk rating dan review. Nah, di tahun 99 dunia itu masih zaman purba, dikit banget yang bisa kayak gitu. Mungkin cuma satu atau dua. Salah satunya adalah perusahaan bernama Zip2, dan perusahaan ini dibuat pada tahun 95 oleh Elon Musk. Lalu di Februari tahun 99, Zip2 diakuisisi oleh Compaq senilai $307 juta US. Dan personally, Elon ngantongin $22 juta yang membuat dia jadi miliuner yang bahkan bisa beli bisnis orang lain pakai duit sendiri. Setelah menghasilkan banyak duit, dia langsung explore lagi. Apalagi nih yang bisa dimainin dari internet, dan pilihannya jatuh ke financial industry. Dari situ dia gercep bikin X.com yang visi awalnya mau dijadiin full service online bank yang kelihatannya adalah yang pertama di dunia. Tapi makin kesini X.com makin fokus di online transfer dan jadi pilihan para usernya eBay juga, sehingga X.com jadi direct kompetitornya PayPal, sekaligus terancam juga oleh movement eBay yang habis ngakuisisi Billpoint. Makanya di Maret 2000 akhirnya mereka merger supaya nggak sibuk saingan tapi sibuk ngurusin yang lebih penting. Salah satunya ancaman dari eBay tadi. Saat ini X.com dan Confinity adalah satu perusahaan yang sama, dan nama resmi yang awalnya dipakai adalah X.com. Di awal, susunan perusahaannya kayak gini. Bill Harris dari perusahaan Intuit jadi CEO, tapi nggak lama. Dia diganti sama Elon yang awalnya jadi chairman sekaligus pemegang saham terbesar. Lalu Peter jadi chairman, Max jadi CTO, lalu ada Ken Howery, CFO-nya, dan satu co-founder lagi namanya Nosek, temannya Max, dia jadi VP marketing. Nah, selain para co-founder ini, ada yang lain juga yang dianggap sebagai original team member. Ada Jawed, Stoppelman, McCormack, Premal, David, Rabois, Hoffman, Botha, Russell, Chad, dan Chen. Sayangnya hasil merger ini kurang smooth, terutama dalam hal chemistry. Dua perusahaan yang saingan disatuin jadi satu perusahaan, ternyata malah awkward, at least di kasusnya mereka ini. Dan bisa dibilang hawanya malah jadi panas. Mantan VP PR PayPal yang dulu nyeritain, semuanya aman-aman aja di awal, tapi beberapa bulan kemudian perbedaan pendapat mereka makin parah. Stoppelman juga. Sebelumnya kita tuh rival, dan gabung jadi sekantor tuh awkward.
dan awkward tadi berubah jadi ribut-ribut. Selain itu, leadership Elon di PayPal juga dapat banyak resisten, khususnya dari para petinggi, terutama Peter dan Max, yang notabene-nya orang tua kandung PayPal. Banyak terjadi disagreement dalam hal decision making, dan juga soal how Elon manage the company. Contoh kasusnya adalah direction Elon untuk bawa PayPal jadi online bank, which adalah tujuan awal X.com, tapi Peter mau fokus di online payment. Lalu Elon mau pindahin PayPal ke Windows, karena lebih sesuai kebutuhan. Tapi Peter sama Max ngotot untuk stay di sistemnya saat itu. Terus ada juga pengakuan Max ke Ing.com. He is one of those guys who can be larger than the room. Yang bahasa anak kantornya mungkin kayak susah amat kerja sama Elon. Terus hasilnya gimana? Nah, di September 2000, ketika Elon lagi di Sydney untuk bisnis trip sekaligus honeymoon, dia dapat email PHK. Walaupun dia CEO dan sahamnya paling besar, tapi ternyata mayoritas shareholder dan manajemen lain satu suara. Mereka mau perusahaan ini dipimpin oleh Peter dan maunya ganti nama jadi PayPal. Walaupun sakit hati, tapi Elon bisa nge-handle situasi ini. Ditambah, bisnis is bisnis. Jadi dia tetap ada di sekitar PayPal sebagai shareholder terbesar. Bulan Februari 2002, PayPal berhasil go public jadi perusahaan terbuka. Harga IPO mereka dibuka di harga $13, dan di hari pertama itu, harga sahamnya terbang hampir 2 kali lipat. Terlepas bahwa di US saat itu lagi banyak FUD, karena habis terjadi .com bubble plus tragedi 9/11. Dengan modal baru ini, PayPal makin seksi. Nah, di sisi lain ada eBay yang nggak berhasil dengan payment system barunya, sehingga Billpoint di-shutdown. Dan di bulan Juni di tahun yang sama, eBay resmi ngebeli PayPal senilai $1,5 miliar dan bikin para shareholder PayPal jadi tajir melintir. Tapi dengan akuisisi ini sekaligus jadi penanda berakhirnya masa original PayPal. eBay sebagai korporat ternyata punya culture kerja yang nggak cocok dengan manusia-manusia startup di PayPal. Contohnya, meetingnya lama banget sampai 3 jam kalau dari pengalamannya Stoppelman. Akhirnya, satu persatu dari mereka resign. Nah, setelah cabut dari PayPal, udah pada jadi miliuner, bilioner, dan yang gak kalah penting, pengalaman plus ide makin banyak, ternyata mereka stay di area ini dan tetap keep in touch satu sama lain. Intinya, banyak startup di Silicon Valley waktu itu dipenuhi dengan keterlibatan para PayPal Mafia ini. Dengan kata lain, PayPal Mafia jadi salah satu faktor yang ngebawa banyak startup di sana jadi besar, dan jadi rujukan dari startup-startup yang baru, yang ikut ngebentuk pola pikir dan gaya hidup kita. Dan dengan kata lain, PayPal Mafia lah yang ternyata mungkin adalah salah satu kelompok yang selama ini ngarahin masa depan dunia. Menurut kamu gimana? For the first time, SpaceX Once again, is carrying SpaceX out and NASA gearing up this afternoon to potentially make history. Revolution is travel growing. to Mars every 2 years, starting Just another super idea. That drives real innovation. American job We get the best engineers, the best entrepreneurs coming here, working here, starting companies. LinkedIn has some 835 members. Facebook, Twitter, LinkedIn. Tesla has sold 4,750 cars and turned a profit. The whole experience is even crazier. It's Inspiring completely changed everything.